Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas manajemen SDML Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen perubahan dalam memecahkan kasus organisasi. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nimade Satya Utami SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan. Di sini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, saya sendiri, Niputu Pretgilia Kartika Sari. Yang kedua, Putu Eming Zravista. Dan yang ketiga, Sang Putu Eka Haryananta. Adapun pokok pembahasan, yang pertama, pengertian budaya organisasi, yang kedua, fungsi budaya organisasi, yang ketiga, contoh budaya organisasi, yang keempat, jenis budaya organisasi, yang kelima, cara merubah budaya organisasi, yang keenam, langkah-langkah merubah budaya organisasi, dan yang ketujuh, budaya berprestasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakannya dengan organisasi lainnya. Dengan kata lain, budaya organisasi merupakan norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Beberapa ahli di bidang ilmu sosiologi pernah menjelaskan mengenai definisi budaya organisasi, di antaranya yang pertama Susanto. Menurut Susanto, pengertian budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia untuk menjadi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi. Dengan begitu, masing-masing anggota organisasi wajib memahami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku ataupun berperilaku. Contohnya, ramah kepada konsumen dengan menerapkan S3, yaitu senyum, sapa, salam. Yang kedua, menurut Robin, pengertian budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh masing-masing anggota yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi yang lainnya. Contohnya, identitas dari organisasi dan setiap anggota mengetahui tujuan organisasi tersebut sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan bisa tercapai dengan saling bekerja sama yang baik. Yang ketiga, menurut Gareth Arjun, pengertian budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bersama yang dianut oleh masing-masing anggota organisasi, suatu sistem dari makna bersama. Contohnya, sebelum mulai bekerja, suatu organisasi ataupun perusahaan memiliki kebiasaan atau budaya, yaitu briefing bersama untuk menyamakan persepsi antar anggota, namun tetap berada pada tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keempat, menurut Walter Armitage, budaya organisasi merupakan berbagai asumsi dan nilai yang disadari atau tidak disadari yang mampu mengikat kepaduan sebuah organisasi. Asumsi dan nilai tersebut menjadi penentu pola perilaku para anggota di dalam organisasi. Sebagai contoh, budaya dalam mengembangkan pengetahuan anggota organisasi dalam melakukan perubahan yang lebih baik dengan melakukan pelatihan tentang produk yang akan dipasarkan ataupun pengenalan produk baru yang akan diciptakan suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi menurut Siagian pada tahun 1992, yang pertama, untuk menentukan batas-batas perilaku dalam arti menentukan apa yang benar dan yang salah. Sebagai contoh, pada situasi saat ini penyebaran COVID-19 yang udah mulai new normal, perusahaan tetap melakukan budaya physical distancing dan mengikuti protokol kesehatan dengan benar sehingga menjaga kesehatan anggota satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menumbuhkan rasa memiliki dan jati diri sebuah organisasi dan para anggotanya.
Sebagai contoh, budaya jika salah satu anggota dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perusahaan atau organisasi memiliki budaya memberi reward berupa uang di luar kompensasi sehingga rasa memiliki dari anggota dapat semangat meningkatkan skill dan tujuan organisasi atau perusahaan bisa tercapai maksimal. Yang ketiga, untuk menumbuhkan komitmen kepada anggota bahwa kepentingan bersama adalah di atas kepentingan individual. Sebagai contohnya, budaya kerjasama kelompok kerja yang biasanya disebut dengan teamwork. Dengan demikian, anggota organisasi bisa menyamakan pendapat sehingga tujuan organisasi dan tujuan ingin bekerja anggota dapat hasil yang maksimal sesuai dengan reward yang akan dicapai. Yang keempat, sebagai alat untuk memperkuat ikatan seluruh anggota organisasi. Sebagai contohnya, dalam hal ketepatan waktu, setiap organisasi dan perusahaan memiliki jam pulang ataupun jam datang sesuai dengan peraturan dan saling memberi salam sehingga ikatan seluruh anggota organisasi dapat terjalin baik. Dan yang kelima, sebagai alat pengendali perilaku para anggota organisasi yang bersangkutan. Sebagai contoh, budaya organisasi oleh pimpinan atau seorang manajer di suatu perusahaan ataupun organisasi yang selalu memberi semangat dan selalu tersenyum ramah pada bawahan, sehingga perilaku anggota akan mengikuti perilaku seorang pimpinan dan manajer. Selanjutnya, contoh budaya organisasi. Beberapa contoh budaya organisasi yang ada di dalam perusahaan ataupun suatu organisasi itu sendiri. Yang pertama, budaya administrasi. Budaya administrasi dalam organisasi sangat dibutuhkan, misalnya dalam hal surat menyurat, keluar masuk barang, pendapatan pegawai, dan lainnya untuk memperlancar kinerja perusahaan. Sebagai contoh, budaya organisasi dalam pendapatan karyawan, jika karyawan dapat mencapai target yang ditentukan tepat waktu, maka perusahaan atau organisasi akan memberikan reward atau penobatan dengan the best employee sehingga karyawan lainnya akan lebih semangat bekerja untuk mencapai target yang telah ditentukan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada kedisiplinan. Budaya organisasi bisa berupa kedisiplinan, misalnya dalam hal ketepatan menyelesaikan order yang diminta, budaya ramah kepada customer, tidak telat datang ke kantor, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, dalam setiap perusahaan atau organisasi memiliki peraturan yang berbeda dalam hal jam kerja, maka dari itu perusahaan memiliki budaya setiap karyawan atau anggota perusahaan datang bekerja harus tepat pada waktu dan jika terlambat akan siap menerima konsekuensi yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembagian wewenang yang jelas. Kemampuan organisasi dalam membagi wewenang adalah budaya organisasi yang menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa pembagian wewenang yang jelas, maka kinerja para anggota dalam organisasi tersebut tidak akan optimal karena setiap anggotanya akan kebingungan terhadap tugas dan wewenang. Sebagai contoh, di dalam organisasi atau perusahaan, HRD memiliki tugas dalam proses seleksi karyawan, entah melalui pengalaman kerja sebelumnya, pendidikan, ataupun skill yang dimiliki sehingga pembagian wewenang yang jelas dapat mempengaruhi kinerja karyawan untuk perubahan yang lebih baik ataupun masa depan perusahaan yang lebih baik dan tujuan perusahaan pun dapat tercapai. Dan yang keempat adalah inovasi. Inovasi adalah budaya organisasi yang mendorong para anggota untuk menciptakan atau mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan organisasi tersebut. Sebagai contoh, budaya organisasi atau perusahaan yaitu melakukan rapat bulanan dengan seluruh divisi karyawan dan di dalam rapat tersebut semua karyawan memiliki hak yang sama untuk mengajukan pendapat untuk
inovasi-inovasi baru atas ide yang dimiliki sehingga karyawan akan merasa dihargai dan yang menjadi positif dalam kemajuan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis budaya organisasi. Dalam bukunya Noy dan Mondi 1996-237 mengatakan dua tipe budaya organisasi, yaitu pertama, open and participative culture. Artinya, budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi dengan didukung adanya rasa percaya pada bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif, dan penuh dengan perhatian, penyelesaian masalah secara tim, dan adanya otonomi pekerja serta berbagai informasi. Yang kedua, close and autocratic culture. Budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan organisasi dengan pemimpin yang otokrasi dan kuat. Cara merubah budaya organisasi. Beberapa hal yang biasanya menyebabkan perubahan budaya organisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, suatu krisis dramatis. Contohnya, suatu kemunduran finansial yang mengejutkan dan hilangnya pelanggan utama. Yang kedua, pergantian kepemimpinan. Contoh pemimpin yang baru dapat memberikan suatu perangkat alternatif dan nilai-nilai kunci dan dapat menanggapi suatu masalah dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, organisasi muda dan kecil. Lebih mudah organisasi, maka makin berkurang akar budaya organisasinya, sehingga lebih mudah bagi manajemen untuk mengkomunikasikan nilai-nilai budaya organisasi tersebut. Dan terakhir, ada budaya organisasi yang lemah. Makin luas suatu budaya, maka akan lebih sulit budaya tersebut, sedangkan budaya lemah lebih mudah menerima perubahan budaya yang kuat. Saya Sangputu Eka Rianarta. Saya akan melanjutkan materi langkah-langkah perubahan organisasi. Adapun langkah-langkah perubahan organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan fase penelitian. Di suatu perusahaan pasti akan melakukan penelitian untuk melakukan perubahan dari organisasi tersebut. Contohnya penelitian dengan divisi keuangan untuk berubah dari sistem lama ke sistem baru. Yang kedua, yakinkan jika budaya organisasi dapat dirubah. Contohnya, kita harus meyakinkan divisi keuangan untuk bisa merubah sistem lama dengan sistem yang baru. Yang ketiga adalah ajarkan cara untuk mengubah hal tersebut. Perusahaan pasti akan mengajarkan ubah dari sistem lama ke sistem yang baru. Yang keempat adalah komunikasikan jika perubahan budaya organisasi merupakan inisiatif bersama, di mana saya tadi sudah mencontohkan tentang divisi keuangan yang berubah dari sistem lama ke sistem yang baru. Kita harus mengkomunikasikan hal tersebut, bahwa sistem baru tersebut disepakati oleh seluruh divisi yang ada di perusahaan tersebut. Materi selanjutnya adalah budaya berprestasi, di mana nilai-nilai bersama budaya berprestasi dalam organisasi tersebut dikemukakan oleh Victor seperti berikut. Pertama adalah role oriented, berorientasi pada hasil, di mana suatu divisi akan dipacu untuk berorientasi pada hasil. Saya contohkan pada divisi marketing, itu akan ditargetkan oleh perusahaan tersebut.
Yang kedua itu ada superior customer service atau pelayanan pelanggan unggul, di mana customer service tersebut dituntut untuk melakukan pelayanan yang ekstra terhadap pelanggannya agar pelanggannya tersebut bisa kembali lagi ke perusahaan tersebut. Yang ketiga itu ada innovation atau inovasi, di mana perusahaan tersebut pasti akan melakukan inovasi-inovasi baru agar tidak ditinggalkan oleh pelanggannya. Yang keempat itu ada fairness atau kejujuran, di mana perusahaan pasti akan menekankan kejujuran yang utama untuk menjalankan suatu organisasi. Kalau sudah jujur, pasti kedepannya akan lebih baik lagi untuk perusahaan tersebut. Adapun daftar pertanyaan dari kelompok kami yang kalian dapat cantumkan jawabannya di kolom komentar. Yang pertama, berikan satu contoh inovasi dalam budaya organisasi di suatu perusahaan selain contoh yang kami berikan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan open and participative culture dalam budaya organisasi? Dan yang ketiga, kenapa suatu perusahaan perlu melakukan suatu inovasi? Baik, dari pemaparan materi kelompok kami, adapun kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu budaya organisasi merupakan bagaimana segala sesuatu diselesaikan di tempat tersebut. Budaya dalam sebuah organisasi melibatkan sekumpulan pengalaman, filosofi, pengalaman ekspektasi, dan juga nilai yang terkandung di dalamnya yang nanti akan tercermin dalam perilaku anggota, mulai dari inner working, interaksi dengan lingkungan di luar organisasi, sampai ekspektasi di masa depan. Untuk melakukan perubahan, maka perlu melakukan perubahan budaya organisasi. Budaya berprestasi merupakan budaya yang mendorong dan menghargai kinerja orang lain. Perubahan budaya organisasi pada dasarnya merupakan transformasi kultural, dan transformasi kultural harus dilakukan karena adanya perubahan tujuan organisasi yang semakin meningkat dan menantang. Budaya berprestasi lebih berorientasi pada pekerjaan yang dilakukan daripada peran. Budaya berprestasi itu sendiri memberdayakan orang yang dipercaya untuk mendapatkan pekerjaan dan bereaksi dengan tepat pada apa yang diperlukan pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan di akhir presentasi ini kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.